Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Dengan apa namanya? Kami juga nggak perlu penempat ibadah kalian. Tapi dengan syarat, ketika kalian beribadah, paling nggak teringatlah sedikit dengan Tuhan kami. Ya, nembak. Teringat sedikit dengan Tuhan kami. Maka bengih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya menebas leher pemuda ini, ya As bin Wa'il. Rasulullah mengatakan, tidak, mereka sudah saya jamin tadi, wahai Umar bin Khattab. As bin Wa'il seorang pembangkang. Anaknya itu Amru, namanya Amru, Pak. Itu sahabat Rasulullah. Nama cucunya Abdullah. Itu siapa Abdullah itu? Ini yang ini kan hadis ini, Pak. Hadis ini dari Abdullah, cucunya As bin Wa'il, seorang seorang pemuda yang membangkang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lihat apa hadisnya. Ya Abdullah, jadi Rasulullah mengatakan, wahai hamba Allah. Ya, ini namanya uslubut talatuf namanya. Rasulullah memanggil sahabat-sahabatnya dengan ya wahai hamba Allah, ya Pak. Ini untuk apa? Untuk lebih dekat, Pak. Untuk lebih dekat hambanya dengan Allah dan untuk lebih dekat Rasulullah dengan umatnya. La takun mithla fulanin, kata Rasulullah. Kamu jangan jadi seperti si fulan. Maksud si fulan ini tamsilan, ya Pak, tamsilan. Jangan jadi seperti si fulan. Rasulullah nak sebut nan, ya Pak. Kalau kita kan sebut nan, bejit lagi bapak ji, bapak dah ji yang ji. Nyan. Dan urung-urung dah dunyok, ya Pak. Rasulullah tidak, hanya kedunya urungnya. Jangan jadi seperti si fulan, ya Pak. Si fulan ini siapa? Masih mubaham. Ya, Rasulullah nak sebutkan. Seperti nanti ada aib, ada seorang pemuda yang minta jabatan ke Rasulullah. Ya Rasulullah nunjuk jabatan ke dia. Kita nak dari Rasulullah. Dan tidak disebutkan namanya di situ, takut nanti malu pemuda itu, Pak. Maka dalam hadis itu tidak disebutkan, rajulun disebutkan, seorang laki-laki yang tidak jelas. Maka Rasulullah mengatakan, la takun mithla fulanin. Jangan jadi kamu seperti si fulan. Ada apa dengan si fulan itu? Karena yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Dia bangun malam kerana bedah. Rupanya bedah malam kalian WA, ya Pak. Bukan untuk salat. Maka Rasulullah mengatakan, jangan jadi seperti si fulan. Dia bangun malam tapi tidak salat tahajud. Nyan, Pak. Bedah tahajud, nonton bola. Tapi katanya sembahyang tahajud, rupanya nonton bola. Kan tahajud je, Pak. Paling enggak apa? Dah tahajud ile baru nonton bola, atau nonton bola ile baru tahajud, ya banyak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang ada juga seseorang itu ketika dia tidur doa kebaca, ya Pak. Doa kebaca mendumna jembeker pihna, ya Pak. Tetapi waktu bangunnya apa? Subuh lewat. Itu ada apa sebenarnya? Bukan lewat subuh. Sebenarnya ketika setan mengikat buhul di kepala manusia dengan 3 buhul, kita kan baca doa, Pak. Ini seperti arahan Abi Hurairah. Kalau kalian mau setan itu pergi dari kalian, ya Pak, pergi dari kalian, maka bacalah ayat kursi ketika mau tidur. Dibaca ayat kursi, Pak. Karena setan ketika kita habis baca ayat kursi, dia akan mengatakan begini, besok kita ketemu lagi. Tengok, Pak. Ya, artinya itu efek daripada kita baca ayat kursi. Besok pagi dia balik lagi, Pak. Disitulah dia ini kan, dia kencingi orang tadi, Pak, yang belum bangun tidur lagi, Pak. Ya. Ya, ini hadis ini selanjutnya. Hadis ini dari Ibnu Mas'ud. Dzukira 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama Laila hatta asbaha. Para sahabat menyebutkan, ya Rasulullah, ada seorang laki-laki, maka enggak disebutkan namanya, Pak. Kalau disebutkan nama malai, Pak. Ya. Jadi artinya kita begitu juga. Paling enggak kita tutuplah aib orang lain, Pak. Walaupun naik pebut lagi nya, tak pegang mentang nasir raurung ada pegang, Pak. Nasir raurung lagi nya. Ini disebutkan sahabat bercerita, ya Rasulullah, tadi ada seorang laki-laki, dia tidur malam hari hatta asbaha, sampai bengah, Pak. Tubuh lewat, Pak. Qala, apa dijawab oleh Rasulullah? Maka kita ketika hadis Rasulullah ini itu seperti perkataan Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel. Nanti akan datang seorang nabi, yatakallamu bima yasma'u,
Itu Rasulullah ngomong itu bukan sembarangan ngomong, Pak. Atas arahan Allah Subhanahu wa taala. Yatakallamu bima yasma. Kalau kita ngomong itu ijtihad kita, Pak. Menurut lon ya, Pak. Menurut hemat lon, menurut ilmu lon, menurut Rasulullah nak bekah menurut ilmu lon ada, Pak. Menurut ilmu saya, menurut ini saya tidak ada, Pak. Tetapi apa? Beliau mendengar, beliau diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad katakan ini, ya Muhammad katakan ini. Ya ini, Pak. Apa sabda Rasulullah bagi laki-laki yang tidur tengah malam sampai pagi lewat? Ya, nih bawa lewat. Apa kata Rasulullah? Dzaka rajulun, ya, dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunaihi. Itu laki-laki itu sudah dikencingi setan di telinganya, Pak. Di telinganya sudah dikencingi setan. Kita karena berbeda saja dengan setan. Artinya kita berada di alam syahadah. Setan itu yang beliaunya di alam gaib, Pak. Walaupun beliau di alam gaib, itu beliau itu bisa melihat kita, Pak. Min haitsu la tarawnahu. Kita tidak bisa melihat mereka. Kita dua alam yang berbeda, Pak. Ya. Ini sama seperti setan memakan makanan kita. Kita jangan berpikir memakan itu dari alam syahadah. Beliau itu makannya secara alam gaib makannya, Pak. Sehingga Imam Qatadah mengatakan, asyaitanu yadzuqu wa yat'am. Setan itu bisa merasai makanan kita dan bisa kenyang dengan makanan kita. Ada salah satu jamaah bertanya, pakai bancarai pajuhnya. Kan hana bu dan hana mengkurung. Bu hana mengkurung, tapi hana mengkurung. Dari mana setan bisa makanan kita? Air tidak berkurang. Dari mana setan makan makanan kita? Jawaban yang pertama, dia memakannya secara gaib yang tidak kita pahami bagaimana caranya. Satu. Yang kedua, dia memakan saripati yang sudah jadi darah tadi. Makanya Rasulullah mengatakan, syaitan itu yajri majrad dam. Dia bisa masuk ke darah dan mengalir seperti aliran darah. Makanya manusia yang makan banyak vitamin nyoi pajuh, bismillah tan teputan atau kepajuh yang harum ni, Pak. Maka semua itu akan dikonsumsi oleh syaitan ni, Pak. Dikonsumsi oleh syaitan melalui darahnya. Yang lebih mengalap karena sudah jadi apa namanya? Bahan bakar lagi, Pak. Kalau tadi kan masih mentah. Tapi sudah masuk ke dalam sudah jadi apa namanya? Maka itulah yang dihisap oleh syaitan. Inilah kata Imam Qatadah, asyaitanu yadzuqu wa yat'am. Dia bisa merasai makanan manusia dan bisa kenyang dengan makanan manusia ini. Makanya manusia dia tak kele, Pak. Kalinya kata kele, Pak. Padahal vitamin T, Pak. Kata kenyo, kata keje, ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka nanti kalau bisa mau lihat syaitan, ya, Pak. Ya, mau lihat syaitan. Kalau kata Imam Al-Ghazali begini, bercita-citalah untuk mati cepat-cepat. Ya, kalau cita-cita mati cepat, di situ kita akan bisa melihat syaitan, ya, Pak. Kenapa bisa melihat syaitan? Apa kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin? Al-farqu, ya, perbedaan itu orang hidup, al-hayyi wal mait. Perbedaan orang hidup dan orang mati. Nyane dia meninggal, saudara dia meninggal, indang meninggal. Itu ketika dia mau meninggal dunia karena satu kakinya di dunia, satu kakinya sudah di akhirat. Imam Ghazali mengatakan, inkashafat anhu haqa'iq al-ghaibiyah. Ini ada di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Nanti akan terbongkar semua hakikat gaib akan terbongkar. Manusia dulu cuma mendengar dari Al-Quran, ada syaitan yang menggoda dia. Manusia cuma mendengar dari Al-Quran, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Manusia cuma mendengar ketika meninggal dunia akan didatangi oleh dua malaikat, dua kelompok malaikat. Kelompok nasyitat dan wan nazi'at. Cuma mendengar saja. Manusia cuma mendengar saja. Kalau roh itu nanti akan didatangi oleh para malaikat yang akan membawa dia ke langit. Kita cuma mendengar saja dari hadis Rasulullah. Tidak ada langit yang tidak terbuka. Ini semua akan nampak ketika kita mau meninggal dunia. Maka ji menyona urung gerak meninggal, didih mendumpai. Neraka, deh gambaran neraka apa? Deh, Pak. Gambaran kenikmatan nampak. Maka kadang-kadang dia ngomong sendiri, Pak. Kadang-kadang dia ketakutan melihat kiri dan kanan. Kenapa? Semua dia lihat. Yang selama ini cuma dia bayang-bayangkan saja, tapi ini sudah dia lihat semuanya, Pak. Bahkan kita hana dehle kita nyoba kenyan, Pak. Ya. Sekarang kita lanjut hadis selanjutnya. Kayaknya. Ya, ini ada 3 hadis lagi. Ya. Sebenarnya banyak ini, Pak. Nanti bisa saja pertemuan selanjutnya kita lanjut lagi hadis tentang qiyamul lail.
Ya, ini enggak tahu juga kenapa lebih banyak hadis qiyamul lail ini. Hadis selanjutnya dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayuhan nas afsus salam, wahai manusia. Ya, ini kan kita sudah pelajari, Pak. Manusia itu ada berapa macam, ya, Pak? Ada yang namanya an-nasu, ada al-insanu, ada al-basharu, ada al-insu. 4 nih, Pak. Jadi kalau an-nasu itu hal-hal positif. Wahai manusia yang taat, ya. Maka Rasulullah hana gayu manusia hana taat, ya, Pak. Hana gayu, ya, Pak. Tidak ada ayyuhal insan, ya, hana, Pak. Insan itu identik dengan sesuatu hal yang negatif. Orang beruakai insan, ya, Pak. Maka ketika Allah mengatakan hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Manusia bejatnya itu puji, kata Allah. Itu manusia bakhil itu puhana itu puji, ya, Pak. Dulu dia tidak ada roh, tidak ada apa-apa, saya berikan roh kepada dia. Bukan anak tinggal keliun, kata Allah. Kenapa tidak bersyukur kepadaku? Itu pengungkapan insan, maknanya manusia bejat, ya, Pak. Manusia tidak tahu diri, Pak. Tapi ketika Allah mengatakan qul a'udzu birabbin nas, ya Muhammad, ajarkan umatmu, ya Muhammad, a'udzu birabbin nas, ya Pak. Saya itu minta perlindungan dari Allah. Siapa itu? Rabbin nas, yang selalu memberikan keberkahan kepada manusia patuh, manusia taat, ya Pak. Selalu menjaga manusia patuh, manusia taat, ya Pak. Itu an-nas. Kemudian al-bashar, itu bashar itu identik dengan apa? Bashar itu kulit, ya Pak, atau tanah. Maka Rasulullah mengatakan ana basyarum mithlukum, saya makhluk sama seperti kalian, berasal dari tanah dan kembali kepada tanah. Dan bashar juga bisa artinya kulit. Maka ketika di dalam surahnya ini Al-Muddathir, dalam surah Al-Muddathir, coba lihat terjemahannya, berbeda jauh dengan tafsirannya. Dalam terjemahannya nadhiral lil bashar, ya nembak, neraka itu menjadi peringatan bagi manusia. Itu dalam terjemahan. Dalam tafsiran, neraka itu nadhiran lil bashar, peringatan bagi kulitmu, kata Allah. Kulit, hati-hati. Sehebat apapun kamu jaga kulitmu di dunia, yang di neraka napa tak jaga kulit, Mbak. Di dunia kita tak jaga apa? Tabuh pun aja skincare, Mbak. Ya. Tabuh bak muka lembak, bek hitam, Mbak. Bek hitam muka, Mbak. Tak pelu muka, Mbak. Tak pelu bak jaro, Pak. Kenang mata uro, pakai payung, Mbak. Yang pakai payung. Ini rakah napa tak ambil skincare, yang kayak popo skincare, Mbak. Nyo kulit ni untuk suumtan ni, Mbak. Waktu meninggal persiapkan skincare, Mbak. Boh untuk skincare di popo, Mbak. Maka Allah mengatakan nadhiran lil bashar. Hati-hati jaga kulitmu. Jaga kulitmu, kata Allah. Ya, Mbak. Dulu kamu menjaga kulitmu di dunia, sekarang coba kamu jaga di akhirat, kamu jaga. Coba jaga kulitmu. Menyokon de popo kulit-kulitnya, Mbak. Bahkan bukan kulit de popo, Mbak. Allati tattali'u 'alal afidah. Hatimu bisa meledak, kata Allah, Mbak. Hati, Mbak. Maka untuk sampai ke hati, maka neraka melalui kulit dulu, Mbak. Ya, melalui kulit dulu. Untuk bisa sampai ke raja harus melalui pintu dulu, Pak. Maka pintu dirusak dulu, Pak, supaya bisa menangkap raja, Pak. Supaya bisa sampai ke hati, allati tattali'u 'alal afidah. Tujuan api itu gaknya bengeh kan ke jara bengeh, Pak. Kan ke kulit. Cuma kulit Allah katakan nadhira lil bashar. Hati-hati kulitmu itu. Hati-hati itu. Ya, Pak. Wa innaha la'ihdal kubar. Itu apa namanya? Bala yang paling dahsyat itulah itu. Api membakar kulitmu nanti. Sampai api itu sampai ke afidah, hatimu yang membuat kamu seperti itu. Ya. Ini maka Rasulullah mengatakan, afsyus salam. Hendaklah engkau tebarkan salam. Assalamualaikum. Katanya tak ucapkan salam pahala dong teme. Orang duk nanti peluh dah. Katanya tak ucapkan sampainya ke pahala gratis hanya, Pak. Hana perlu biaya, Pak. Kecuali katanya hanya ke pengah balik ke stroke, Pak. Ke stroke babah hanya met-met li, Pak. Ini masih bisa memet-met. Assalamualaikum, nampak. Nya orang duk di peluh dah. Waalaikumsalam. Bengah-bengah kamu demi keberkahan, Pak. Di peluh dah yang kun, Pak. Kamu demi keberkahan. Ya. Ini yang pertama, anjuran Rasulullah. Kemudian yang kedua, wa at'imu ta'am. Artinya bakery.
Ya, Mbak. Berikan makanan kepada apa fakir miskin, apa anak yatim, atau bersedekahlah wa at'imu ta'am. Perlu kita ketahui, setiap yang keluar dari mulut Rasulullah ada yang tidak bisa dicerna oleh manusia, Pak. Ayo cerna, Pak. Bagaimana tidak bisa dicerna? Ketika Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang bingung, dia bingung. Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, bersedekahlah kamu. Kan bingung kita, Pak. Sudah bingung, you sedekahlah. Mungkin kalau hadis itu sampai ke kita akan ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah, lu kat tutah pekan you sedekahlah, ya Rasulullah. Makin tutah lu nih, Pak. Ada hal-hal yang tertentu yang tidak bisa kita pahami, Pak. Tetapi ketahuilah, yang diucapkan Rasulullah, yang Allah firmankan dalam Al-Quran, semua untungnya bagi kita, Pak. Untung bagi kita nyoba, kan kurun lain. Kita nyoba, Pak. Minimal kita nyoba. Walaupun dah pakai Allah head, dah benda, tapi pun yuyu sampai Allah kelut. Untung untuk kita, nak mau ya sudah, nak mau ya sudah, ya, Pak. Oh mampu head dah berdoa, ya nggak mau ya sudah, ya, Pak. Karena untungnya untuk kita juga, ya, Pak. Untung kita nyoba menunggang kurun lain, ya. Paling enggak kita kalau salat tahajud itu dua, sudah untung untuk diri sendiri, bisa memberikan keuntungan bagi orang lain. Kita bisa tolong orang lain, Pak. Kalau orang salat tahajudnya, oh tak titi uro, kenapa seminggu 3, ya Mbak. Cik, sebelum 3. Oh tak tahajud, tahun 3 paling kan, Mbak. Oh tak semua dia 3. Cik, kat baik temayang ni, Mbak. Mau usah salat ni, Mbak. Karena protes-protes tapi, padahal itu untuk kebaikan sendiri, Mbak. Ya. Ini yang kedua pesan Rasulullah. Pesan yang ketiga, wasallu bil laili. Salat malamlah kamu. Ya, gitu malam-malam, Mbak. Gimana saya nggak sanggup. Kita ambil hadis dari Ibnu Abbas. Kalau kamu tidak sanggup bangun malam, jangan lupa salat setelah Isya 2 rakaat saja. 2 rakaat mentang, Pak. Atau seperti yang dilakukan Rasulullah, 2 rakaat setelah Isya, 2 rakaat lagi di rumah, ya, Pak. 2 rakaat lagi di rumah. Inilah yang Ibnu Abbas katakan, salat sunnah kamu 2 rakaat itu lebih afdal dibandingkan salat kamu sepanjang malam wa qalbuhu sahid. Hatimu lalai, yang bedah dengan malam, poh 2 malam, yang hati lalai, Pak. Biar nama kerok-kerok muka lah, Pak. Mendengar hal lagi, hal lagi, Pak. Itu apa lebih afdal 2 rakaat tadi, Pak, setelah Isya. Maka mudah-mudahan yang diinginkan oleh Ibnu Abbas adalah salat sunnah tadi di rumah, Pak. Maka salat sunnah bisa di rumah, bisa di masjid, seperti hadis Aisyah yang kita bahas kemarin, Pak. Rasulullah salat sunat 2 rakaat di masjid setelah Isya, rupanya 2 rakaat lagi di rumah. Ya, nyom katanya han sanggup tahajud, Pak. Han sanggup tahajud. Paling enggak sebelum tidur salatlah 2 rakaat dulu. Waktu tanya pun semayang kan. Salat ba'diyah Isya. Pak dalilnya, dalil hadis dari Aisyah. Rasulullah habis salat sunnah di masjid, pulang ke rumah, ditambah lagi 2 rakaat lagi di rumah. Nya hendak petek tanya lipat dalil, Pak. Hadis ini hadis sahih. Ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang kita bahas kemarin. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, wan nasu niyamun. Ketika kamu salat tahajud, manusia sedang tertidur. Tadkhulul jannah, kamu akan masuk ke dalam surga. Buatlah 3 amalan tadi secara kontinu. Kalau kita berat bangun tahajud, berat bedah tahajud, Pak. Ada konsep Ibnu Abbas, ya, konsep dari Imam Ghazali. Nyo tanya baca-baca teori barat. Ada teori Sigmund Freud, teori barat dah cok oleh mai. Teori baratnya ada teori sosial atau tidak. Nah teori dari kita yang dari Quran ada teori, Pak. Dari hadis ada teori sendiri, Pak. Ya, nih, Pak. Maka Imam Al-Ghazali mengambil teori dari Al-Quran itu, teori dari hadis. Apa kata beliau? Beliau mengatakan supaya kita senang kepada sesuatu hal, fa'alaihi bil mudawamah wal mu'adzabah. Lakukanlah hal itu dengan sangat kontinu, maka dia akan senang kepada perbuatan itu. Kalau berhenti dari perbuatan itu sakit kayaknya, Pak, sakit, ya, Pak. Seorang yang senang jalan pagi, saya jalan pagi, Pak. Yang terpakat kendaraan, jak mesti hiten jangan, Pak. Karena sudah biasa jalan kaki. Seorang yang sudah biasa pergi ke sawah, cemato jangkoi, Pak. Karena kan biasa jauh-jauhnya, hanai jauh ublang tiga, kamu mang ya. Pajan ujun, pajan je pakem jauh ublang tiga, Pak. Memangnya, Pak. Karena sudah terbiasa. Seorang yang sudah terbiasa berzikir, habis teman yang berzikir ke dalam, Pak. Astagfirullah, karena sudah terbiasa. Itu zikir itu kelezatan bagi dia, Pak. Kenikmatan bagi dia. Ya, nih, Pak, itu kenikmatan. Maka kenikmatan itu akan diperoleh bil muwadzabah, dengan melakukan kontinu terus. Ya, nih, Pak. Akan masuk ke dalam surga kata Rasulullah. Udah, ini sekarang ya sifat syarat Rasulullah ini kita tutup ya, Pak. Oh ya, sebelumnya ada hadis juga ini. Afdalus siyami, kita percepat saja. Ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram.
sebaik-baiknya, ini hadis ini dalam hadis Muslim, sebaik-baiknya itu puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Jadi bukan Syaban, ini Muharram, Pak. Ini sesuai hadis ini. Wa afdalu salah, sebaik-baik salat ba'dal faridah, setelah salat fardu, salatul lail, salat malam. Ya, nampak. Jadi sebaik-baiknya salat setelah salat fardu, kata Rasulullah, adalah salat malam, qiyamul lail. Kita hadis terakhir sekarang. Ini sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keban Rasulullah ketemayang. Hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad bersabda, salatul laili mathna mathna, salat malam dua-dua. Maka kita boleh lakukan dua-dua per rakaat je, dua-dua. Han sanggup boleh je cih hana bepu. Ya, nampak. Nanti Rasulullah melakukannya apa? Rasulullah melakukan sampai 11. Maka ada yang mengatakan 13. Kok bisa 13? Witirnya 5 rakaat. Ya, witir 5 rakaat. Getanya bantah witir leh rakaat. Dia oleh apa? Kedai oleh rakaat. Beliau sudah 5 rakaat. Ya. Maka nanti hadis Aisyah nanti. Jadi mengatakan Rasulullah ada melakukan salat itu 11 rakaat, ada yang melakukan 15 rakaat. Kenapa? Witirnya 3, satu lagi witirnya 5. Kok bisa begitu? 2, 2, 2, 2, kalapan. Kemudian masuk 3. Maka Rasulullah mengatakan, kalau kalian khawatir masuk waktu subuh, ya, ini ada 2 pemahaman, Pak. Kalau untuk kita level kita, itu masuk subuh azan yang kedua. Kalau sama-sama Rasulullah, itu masuk azan pertama. Maka Rasulullah ketika azan pertama menghentikan salatnya, Pak. Umanyo sembahyang witir, artinya apa? Umanyo kaji sembahyang witir 1 rakaat, kata Rasulullah. Setelah itu Rasulullah salat sunnah witir, salat sunnah fajar 2 rakaat dengan membaca ayat qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa, sampai habis, Pak. Rakaat kedua beliau mengatakan, beliau membaca qalal hawariyuna nahnu ansarullah amanna bi anna, sampai habis itu maknanya yang baca Rasulullah. Setelah itu Rasulullah tidur dengan meletakkan tangannya itu dengan bisikil aiman. Nanti ada hadis ini juga. Rasulullah tidur. Setelah tidur itu menunggu azan pertama, ya, Pak. Ketika azan pertama langsung Rasulullah berwuduk lagi dan pergi ke masjid, salat sunnah 2 rakaat qabla subuh khafifataini, dengan sangat cepat sekali. Sehingga Aisyah melihat dari rumah, Aisyah mengatakan sepertinya seperti tidak baca Fatihah, ya, Pak. Ya. Ini kalimat ini majas, artinya begitu cepatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar, ya, nampak. Tetapi ada tumakninah, kan, hana tumakninah. Dan Rasulullah membaca rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, ya, nampak. Maknanya kan beda tadi, Pak. Tetapi model level-level katanya, han sanggup tak bedah apa 2 malam. Kita berhenti ketika azan pertama. Paling enggak kita setelah azan pertama paling enggak, atau paling enggak jam-jam 4, atau paling enggak setengah 5, Pak. Nawate setengah jam tu, Pak. Ya, paling enggak di situ. 2-2 saja. Umah heta witir le sabah hontang je cit. Ya, Pak, sabah hontang je cit. Saya rasa cukup sekian. Ya, ini fa idza khifta as-subha fa'utir wahidah. Kalau kamu khawatir salat witir 1 rakaat saja, kata Rasulullah. Mudah-mudahan ada manfaat bagi luntuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.